Ya, selamat pagi adik-adik. Senang bertemu kembali dengan kalian. Saya Dokter Kasih dari bagian farmakologi. Sekarang saya akan membawakan kuliah pengantar untuk praktikum ya, persepan di bidang psikiatri. Kenapa kalian sering sekali mendapatkan praktikum ini ya? Memang tujuannya adalah untuk melatih ya, semakin melatih kalian agar bisa melakukan persepan dengan benar. Karena ya persepan itu termasuk dalam SKDI 2012 dan merupakan kompetensi 4A. Jadi kalian ya mahasiswa dituntut ya mampu melakukannya secara mandiri. Ya, jadi bunyinya itu adalah persepan yang rasional, lengkap, dan dapat dibaca. Jadi tidak hanya rasional, tidak hanya lengkap ya, tidak ada tertinggal ya, misalnya tertinggal lupa tanda tangan, lupa garis ya, namun juga dapat dibaca. Jadi dapat dibaca dalam artian berarti tulisan kalian tidak boleh cakar ayam ya, seperti kan kita sudah sendiri tahu ya bahwa resep itu adalah artinya komunikasi tertulis dari dokter kepada apoteker. Jadi jangan sampai apoteker tidak bisa baca resep dokter, jadi sehingga obat kalian tidak bisa ditebus oleh pasien ya. Jadi kenapa dokter tulisannya harus bisa dibaca, terutama untuk resep. Jangan sampai juga karena salah baca resep ya, resep dokter jadi obat yang diberikan kepada pasien itu salah. Jadi kenapa emang resepan tidak hanya dia rasional ya, jadi kalian memang obat yang dipilih harus sesuai guideline, sesuai kaidah, tidak boleh asal-asalan, dan harus lengkap dan dapat dibaca. Oke. Jadi tujuan praktikum kali ini adalah pertama, mahasiswa melakukan persiapan di bidang psikiatri. Mulai dari memilih obat ya, hingga sampai tidak hanya memilih obat, tapi juga sampai melakukan persiapan. Untuk materi mengenai obat-obatan di bidang psikiatri, kalian sudah mendapatkan materi kuliahnya pada kuliah psikofarmaka ya oleh dosen-dosen psikiatri. Jadi sekarang di praktikum ini kita hanya memantapkannya saja dan kalian mengaplikasikannya dalam resep. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan persiapan khusus narkotika dan psikotropika, kemudian mampu menentukan batas persiapan narkotika dan psikotropika sesuai retriksi atau formularium nasional yang berlaku di negara kita. Oke, jadi praktikum ini nantinya untuk kuliah pengantar akan berlangsung selama 1 jam, kemudian kita akan untuk sesi praktikum akan berupa diskusi ya, kemudian kalian juga berlatih ya menulis. Jadi saya harapkan adik-adik mahasiswa untuk aktif ya, tidak hanya dalam berdiskusi, karena goal kita dari praktikum inilah kalian mampu meresep ya, bukan mampu berdiskusi. Jadi kalian mampu meresep. Jadi kalian harus berlatih untuk menulisnya. Jangan sampai kalian tahu obatnya tapi kalian tidak bisa menuliskannya, karena itu sering sekali terjadi ketika kalian USC, UKM, PPD. Oke. Ya, kemudian nanti selama sesi praktikum tidak hanya ada dari dosen-dosen bagian farmakologi ya yang akan memperhatikan persiapan kalian agar benar-benar lengkap ya, tapi juga akan dipandu dan dibantu oleh dosen-dosen dari bagian psikiatri, sehingga ya memang tujuan akhirnya sesuai dengan capaian kompetensi ya, persiapan yang rasional, lengkap, dan dapat dibaca. Oke, jadi saya mengingatkan kembali ya, jadi sesuai bunyi ya di SKDI adalah persiapan yang rasional. Jadi apa sih yang dimaksud dengan persiapan yang rasional atau farmakoterapi yang rasional adalah farmakoterapi yang efektif, aman, dan ekonomis ya. Bagaimana supaya persiapan yang kita lakukan itu memenuhi prinsip-prinsip rasional ya, prinsip-prinsip farmakoterapi rasional. Pertama adalah indikasinya harus tepat. Jadi kalau memang obatnya itu sesuai ya, emang diindikasikan, jadi tidak boleh ada indikasi yang sifatnya off label. Jadi memang sesuai indikasi. Jangan memberikan obat di luar indikasi ya, jadi harus sesuai indikasi. Terutama untuk obat-obatan golongan narkotika ya dan psikotropika itu memang harus sesuai indikasi, karena jika tidak sesuai indikasi dampaknya efeknya akan sangat besar.
dan berbahaya untuk pasien. Kemudian penilaian kondisi pasien harus tepat. Jadi ya memang untuk kalian bisa membuat suatu terapi atau menuliskan suatu resep harus ada prosedur ya, prosedur yang diawali dengan diagnosis yang tepat. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat resep yang tepat, diagnosisnya harus tepat dulu. Bagaimana caranya agar diagnosis yang tepat ya? Kalian menilai kondisi pasien dengan tepat, ya lakukanlah anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dengan baik, kemudian jika kalian memerlukan bantuan, lakukanlah pemeriksaan penunjang. Sampai akhirnya baru kemudian kalian menuliskan resep. Jangan dibalik ya, jangan menuliskan resep dulu, baru kalian membuat diagnosis, itu terbalik. Jadi diagnosis dulu, baru tulis resep. Kemudian pemilihan obatnya harus tepat ya, tidak hanya efektif, tapi juga aman dan ekonomis ya, jangan sampai membebankan pasien. Ya membebankan pasien, apalagi kalau pasien menggunakan obatnya dalam jangka waktu lama. Jadi kalian harus benar-benar pikirkan berapa banyak ya beban harga yang harus dibayar pasien kalau kalian tuliskan resepnya itu mahal. Dia dan sesuai dengan kondisi pasien. Jika misalnya pasien ada alergi, ya gunakanlah obat yang lain yang tidak alergi dengan pasien tersebut. Dosis dan cara pemberian obatnya ya harus tepat ya, pasti ya. Kemudian informasi untuk pasiennya juga harus tepat, jangan sampai salah, yang mana diminum setelah makan, mana yang diminum sebelum makan, itu harus tepat. Dan jangan lupa juga untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut ya, jadi monitoring. Misalnya suatu waktu muncul efek samping, jadi bagaimana apa yang harus dilakukan, apakah harus menurunkan dosis atau menghentikan dosis ya, atau menambah obat yang lainnya, seperti itu. Kenapa perlu sekali pada persepan yang rasional itu harus ada monitoring. Oke, jadi ini persyaratan administrasi yang harus dimiliki resep menurut Kemenkes ya, nomor 1027. Yang pertama adalah pastinya nama, SIP, dan alamat ya, praktek dokter itu jelas, harus ditulis di kop atas itu. Kemudian tanggal penulisan resepnya kapan. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep ya. Jadi kalau misalnya obat-obatan biasa, ya itu boleh paraf ya. Tapi kalau narkotika dan psikotropika itu harus tanda tangan. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, ya itu harus ditulis ya. Kalau dia anak-anak berat badan wajib ditulis. Kemudian nama obat, potensi, dosis, dan jumlah yang diminta. Kemudian cara pemakaian yang jelas itu harus ditulis di resep. Kemudian informasi lainnya seperti riwayat alergi atau apakah harus diberikan segera, ya itu harus termuat dalam resep. Oke, jadi ini bagian-bagian resep ya adik-adik. Oke, bagian resep yang pertama jelas ya, kita lihat di kopnya ini, itu namanya adalah inskripsio. Jadi bagian paling atas namanya inskripsio sampai dengan tanggal ini inskripsio. Jadi dia memuat ya nama dari dokternya, SIP-nya, alamat prakteknya di mana ya, bahkan sampai nomor telepon. Kemudian kalau memang perlu jam praktek, ditulis jam prakteknya ya. Kemudian tanggal penulisan resep tepatnya di mana itu harus ditulis ya. Ini di bagian namanya inskripsio. Kemudian mulai R ya, disebutlah invokasio. Invokasio ya, di R ini resep untuk setiap obat, penamaan obat baru itu harus dibuat R ya. Jadi R ini resep artinya ambillah atau berikanlah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan preskripsio yang berisi nama obat ya, di sini amoksisilin, dosisnya berapa, 500 mg, jenisnya apa, tablet, apa misalnya injeksi, itu harus jelas. Kemudian berapa banyak, atau numeronya berapa, ini 15. Kemudian signatura, ya petunjuk penggunaan obatnya ini harus jelas. Ya ini signa per DD 1 tab ya. Jadi diminum 3 kali sehari 1 tablet ya, kemudian namanya signatura. Kemudian ini adalah subskripsio, jadi habis membuat signatura jangan lupa di garis, karena ini adalah obat ya, obat biasa, jadi parafnya cukup, kalau narkotika, psikotropika tuh harus tanda tangan. Setelah itu di bawah, kalau misalnya banyak kosong, kalian boleh berikan garis ya, agar tidak ditulisin bawahnya. Kita buat pro ya, pro itu siapa, untuk penjelasan siapa pasien yang menerima, umurnya, jenis kelamin ya tadi ya, alamat, kemudian kalau dia adalah seorang anak-anak, si anak-anak jangan lupa tuliskan berat badannya berapa.
Oke, tanda yang harus diketahui dalam resep ya pertama adalah tanda segera atau peringatan. Jadi ini jika kalian misalnya ingin resep kalian didahulukan ya, misalnya kalian bekerja di suatu rumah sakit atau klinik dan kalian dalam situasi di mana kalian ingin segera obat itu diberikan dalam kondisi emergensi ya, dan ya seperti kita tahu ya, pasien emergensi tidak cuma satu kalau di rumah sakit. Jadi kalian harus bisa mendeklar ya mana pasien, mana yang PIM ya, mana yang termasuk PIM, statim atau CITO ya. Kalau itu ini kalau urutannya, jadi yang paling urgent, yang paling harus segera didahulukan adalah PIM atau periculum in mora. Ya, berarti sangat berbahaya bila ditunda. Kemudian statim ini penting sekali, kemudian CITO segera. Jadi kalau misalnya ada resep, satu tulisannya CITO, satu tulisannya PIM, berarti PIM yang akan didahulukan, baru kemudian CITO. Gitu. Terus kalau misalnya tanda resep dapat diulang, itu tulisannya ITER. Kalau tidak ingin resepnya diulang, tulisannya adalah NITER, ya, atau NI. Artinya ini iterasi. Resep yang tidak boleh diulang ya, yang tidak boleh diulang adalah resep-resep yang mengandung obat-obatan narkotik, psikotropika, dan obat keras yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu tidak boleh diulang. Kemudian yang ketiga adalah tanda dosis sengaja dilampaui. Jadi kalau misalnya dokter meresepkan obat dengan dosis yang di luar batas ya, misalnya kalian sebelumnya sudah memberikan paracetamol dalam dosis yang standar ya, yang dianjurkan, tapi ternyata tidak membaik, akhirnya kalian terpaksa memberikan dosis yang lebih. Jangan lupa diberikan tanda seru. Kenapa? Agar obat kalian tidak dikembalikan oleh apoteknya. Ya, resep kalian tidak dikembalikan dan disuruh perbaiki. Jadi kalian tulislah tanda seru di belakang nama obat ya, jika memang sengaja memberikan dosis yang melebihi dosis maksimumnya. Kemudian resep yang mengandung narkotik ya, seperti tadi resep yang mengandung narkotik tidak boleh ada neiterasi atau NI, tidak boleh diulang. Ya, selain tidak boleh diulang ya, tidak boleh ada MI atau mihipsi yang artinya hanya dipakai sendiri. Ya, jadi kalau dokter ada yang ingin menggunakan narkoba, kalian tidak boleh buat ya menggunakan narkotik ya, misalnya kalian tidak boleh menulis resep narkotik untuk diri kalian sendiri. Kemudian tidak boleh juga ada usus kognitus. Jadi misalnya kalian malas ya KIE, malas juga berpikir nulis resepnya apa gitu, nulis petunjuknya apa. Jadi kalian buat SUC, anggap pasiennya sudah tahu. Jadi itu juga tidak boleh untuk narkotik ya, buat signa usus kognitus itu tidak boleh. Jadi harus jelas. Oke, peresepan khusus narkotika dan psikotropika. Jadi kita sebelum sampai bagaimana syarat-syaratnya, kita harus tahu dulu apakah yang dimaksud dengan narkotika dan psikotropika. Jadi narkotika, ya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu disebut narkotika. Narkotika golongan 1 ini tidak digunakan untuk terapi, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah heroin, kokain, ganja ya, itu termasuk narkotika golongan 1. Narkotika golongan 2 hanya untuk pengobatan ya, tapi sebagai pilihan yang terakhir. Ya karena memang juga masih memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, petidin, fentanyl, ya itu termasuk narkotika golongan 2. Narkotika golongan 3 ini banyak digunakan untuk pengobatan, namun masih ada potensinya walaupun ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein, buprenorfin, ya itu termasuk dengan narkotika golongan 3. Sekarang kita ke psikotropika. Kalau psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan narkotika, memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Jadi kalau bisa disimpulkan ya, narkotika tuh biasanya adalah obat-obatan yang dapat mengurangi rasa nyeri. Jadi analgesik itu kebanyakan narkotika. Sedangkan psikotropika ya ada kata psiko ya, berarti kan dia akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Jadi sebagian besar obat-obat dan psikiatri ya di bidang psikiatri adalah psikotropika. Oke, psikotropika golongan 1 ya, ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan ya atau ketergantungan. Sehingga psikotropika golongan 1 itu termasuk dalam obat-obatan terlarang dan apabila disalahgunakan bisa dikenakan sanksi hukum. Contohnya ya LSD, DOM, ekstasi ya itu. Kemudian psikotropika golongan 2 ini risiko ketergantungannya juga cukup tinggi, namun ya bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, tapi harus diawasi oleh dokter ya. Contohnya ada fenitoin, amfetamin, ya itu terkenal ya, termasuk golongan psikotropika yang banyak dikonsumsi sembarangan juga. Tapi ini sebenarnya kalau diresepkan dari dokter, bisa diresepkan oleh dokter gitu. Kemudian psikotropika golongan 3 ya, ini memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang, tetapi harus sesuai dengan resep dokter. Ya. Kemudian psikotropika golongan 4, ini ya banyak sekali nih obat-obatan yang digunakan di psikiatri, psikotropika golongan 4, golongan hipnotik sedatif, itu rata-rata psikotropika golongan 4. Jadi asalkan diawasi oleh dokter, jadi pemakaiannya bisa cukup aman ya, tidak menimbulkan efek samping. Oke, bagaimana syarat peresepan narkotika dan psikotropika? Jadi, resepnya harus asli, ada nama penderita dan alamat lengkapnya jelas. Jadi, misalnya alamatnya dan nggak boleh Denpasar, gitu. Harus dimana misalnya jalannya harus lengkap. Jadi, tidak boleh kotanya saja. Biasanya kan dokter malas nulis ya, karena pasiennya banyak, tapi untuk peresepan psikotropika, nama sama alamatnya harus jelas. Tidak boleh ada tulisan ITER, yang artinya dapat diulang. Aturan pakai yang jelas, tidak boleh UC, usus kognitus. MI juga tadi tidak boleh ya untuk pemakaian sendiri, itu tidak boleh. Kemudian obat narkotika dalam resep, ya untuk yang nomor 2 ini akan berbeda-beda pada rumah sakit ya. Tapi yang sering ya pada rumah sakit besar dengan instalasi farmasi yang cukup profesional ya, biasanya para dokter dimintakan untuk memberi garis bawah tinta merah pada obat yang termasuk narkotika. Sedangkan obat psikotropika diberi garis bawah tinta biru. Gitu. Resep yang mengandung narkotika tidak boleh diulang, tetapi harus dibuat resep baru. Jadi tidak boleh ada NI ya. Tidak boleh ada I gitu. Jadi berarti kan tulisannya harus NI. Jadi NI ya tidak perlu sih ditulis kalau dia tidak boleh diulang ya. Biasanya boleh tidak ditulis NI-nya, tapi yang jelas resepnya narkotika itu tidak boleh diulang. Gitu, tapi sebaiknya ditulis saja NI-nya gitu. Tapi hati-hati ya, karena nanti pasiennya misalnya dicoret N-nya jadi I, tetap saja ya nanti apotek itu tahu, oh ini narkotika, dia tidak boleh diulang. Walaupun diisikan I, dia tidak akan boleh diulang. Kemudian yang 4 adalah jika pasien ya hanya meminta, ini memang pasien yang pengawasan kalian, dia minta setengah obat narkotika yang diresepkan, maka boleh ya dibuatkan kopi resep bagi pasien tersebut. Tapi kopi resepnya itu hanya dapat ditebus kembali di apotek tersebut yang menyimpan resep aslinya. Misalnya kalian meresepkan Clobazam ya 30 tablet. Ya, terus pasiennya pergilah dia ke apotek, ternyata uangnya hanya cukup untuk menebus 15 tablet saja. Jadi dia di apotek dikasihlah, dibolehkan. Cuma setengah obat narkotika itu saja yang diambil. Tapi ya ini tidak hanya narkotika ya, psikotropika juga. Tapi sisanya lagi setengahnya lagi dia dibuatkanlah kopi resepnya itu oleh apotek, tapi cuma boleh ditebus di situ. Tidak boleh dia tebus kopi resepnya itu di apotek lain. Oke, tapi kalau pasiennya sedang berada di luar kota ya, misalnya dia bepergian, ya maka kopi resep itu tidak bisa ditebus. Jadi harus dibuatkan resep baru dari dokter di daerah atau kota tersebut dengan menunjukkan kopi resep. Jadi kalau dia di luar kota, kopi resep yang kas tengahnya itu dia bawa dulu ke dokter di sana, nanti dokter sana buatkan resep baru bisa dia dapat obatnya. Begitu ya untuk narkotika dan psikotropika.
Oke, ini contoh ya peresepan narkotika petidin ya, petidinnya analgesik. Oke, ini sudah kita lihat dari atas ya, nama dokternya ada, SIP dokternya ada, alamat ya dokternya ada, Jogja 231/2008. Ya, kalau kalian mau buat ini NI di sini boleh. Biasanya di sini sih lagi riwayat alergi gitu. Ya, biasanya sebagian besar rumah sakit sekarang di atasnya sudah diisikan riwayat alergi, itu harus kalian isi. Gitu. Nih NI ini kalau resep narkotika psikotropika walau kalian tidak isi NI ini sudah jelas tidak boleh diulang ya. Itu. Terus kemudian resep ya injeksi petidin ampul nomor 3. SIMM berarti dibawa kembali ke dokter yang akan menginjeksikannya. Oke, ini ya kemudian di garis bawah karena narkotika adalah garis bawah warna merah, kemudian tanda tangan. Ya, ini tanda tangan bukan paraf. Oke, kemudian pro ditulis Bapak Puspo umur 45 tahun. Ya, kalau namanya cuma Puspo boleh, tapi kalau dia misalnya namanya Puspo Rahayu ya Rahayunya harus ditulis ya. Karena harus lengkap namanya. Umur 45 tahun, alamatnya Jalan Bantul 1 Jogja ya. Nggak boleh kalian tulis Jogja itu aja. Nah, sekarang setelah itu ya tidak cukup sampai di sini saja. Sekarang formularium nasional itu juga ya dia ada membuat ketentuan ya karena ya kondisi bukan persepan ya kondisi tidak hanya persepan ya oleh dokter tapi juga marak sekali ya penggunaan obat terlarang itu sekarang sedang meningkat jadi akhirnya formularium nasional membuat restriksi khusus untuk obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika. Oke, ini mari kita lihat ya preresepan petidin injeksi di formularium nasional. Kalau kalian tidak nemu, kalian bisa lihat langsung di panduan ya, panduan praktikum di buku modul kalian itu sudah saya screenshot ya. Yang untuk bagian narkotika dan obat-obat psikotropika, obat-obatan yang digunakan di bagian psikiatri. Oke, jadi kalau menurut formularium nasional, petidin injeksi itu hanya boleh diresepkan 2 ampul sehari. Sedangkan ini 3 ampul. Jadi nanti kalau kayak gini di apoteknya biasa dicoret ya, ditelepon dokternya. Dokter, ini resepnya lebih, tolong perbaiki. Boleh nggak nih dicoret gitu satunya nih, terus balik lagi resepnya dikembalikan, dokternya nyoret ini. Tidak boleh. Kalau untuk resep psikotropika dan narkotika tidak boleh ada coretan sama sekali. Ada salah kalian harus buat resep baru. Gitu. Oke, jadi apa sih itu ya formularium nasional? Mudah-mudahan di kuliah-kuliah pengantar sebelumnya kalian sudah menemukan ini, tapi kalaupun belum saya ulang sedikit. Jadi formularium nasional adalah daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah muktahir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas. Apakah bedanya dia dengan doen? Ya, ataukah apakah bedanya dengan obat-obatan yang ada di MIMS? Ya, itu nanti kalian mungkin sudah pernah pelajari di blog-blog sebelumnya. Kita tidak bahas itu di sini agar tidak terlalu lama. Ya, adalah obat-obat ya. Jadi ada Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional ya, dia menyusun obat-obat mana saja yang berkhasiat aman dengan harga terjangkau ya sebagai acuan untuk menulis resep dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi untuk pasien-pasien yang menggunakan BPJS, obat-obatan yang diresepkan harus berpedoman pada formularium nasional. Oke, kita lihat. Cek formularium nasionalnya, kita cek dulu. Oke, ini ya. Ini. Oke, kita lihat. Ya, dari kopnya kan masih sama yang tadi ya, ini ya. Oke, kita lihat ini injeksi petidin ampulnya 3 ya. Nah, terus kita lihat ini ya, sudah ada di buku panduan kalian, petidin injeksi 50 mg per mililiter. Boleh diberikan IM, subkutan, ataupun intravena ya. Dia cuma boleh diberikan 2 ampul per hari. Dan hanya untuk tindakan anestesi dan nyeri sedang hingga berat. Pada pasien yang dirawat di rumah sakit, tidak digunakan untuk nyeri kanker. Jadi kalau misalnya diagnosanya adalah
karsinoma breast cancer misalnya, kemudian nyeri luka operasi, sangat nyeri sekali. Tidak boleh diresepkan petidin ya. Kemudian dia misalnya ini untuk dibawa pulang juga tidak boleh. Ya, ini hanya boleh digunakan untuk pasien yang dirawat inap di rumah sakit dan hanya 2 ampul sehari. Tuh. Oke, terus ini ya marak sekali ya memang kasusnya peredaran resep palsu. Kenapa ya? Karena memang ya meniru itu tidak sulit. Jadi ya memang petugas apotek dan apoteker juga harus hati-hati dan dokter juga harus hati-hati ya. Resep kalian ya bisa ditiru oleh pasiennya, terus kemudian kalianlah yang disangka salah gitu. Ya kalau kalian punya teman, ya minta dong belangko resepnya gitu. Terus jadi seperti ini kasusnya. Jadi kalian harus hati-hati ya ketika kalian menjadi dokter. Ya ini dianggap resep palsu. Entahlah akhirnya apakah memang benar resep palsu atau memang tidak sengaja diresepkan oleh dokter umum, itu juga tidak tahu. Oke, jadi ini resepnya tulisannya alprazolam 1 mg numero XX gitu ya. Terus ini S001 ya. Jret, tidak ada garisnya, tidak ada tanda tangan ya. Oke, kemudian ini nama dokter enggak jelas ya. Kemudian tanda tangannya juga enggak jelas di sini. Nah, pasiennya enggak jelas tulisannya, tanggal lahir ya pasiennya ada. Berat badannya tidak diisi. Oke, ini ya. Kelihatannya tidak muat nama, SIP, alamat, dan nomor telepon dokter tidak ada. Kenapa ya harus ada nama SIP, alamat, dan nomor telepon dokter? Misalnya apotek itu curiga, ya ini resepnya aneh gitu, misalnya tidak sengaja ada coretan, ya atau kalian lupa menggaris, biasanya apoteker akan menelpon. Tapi kalau tidak ada seperti ini, menelpon kemana? Telepon kemana? Jadi dibuatlah ini resep palsu. Dan sebenarnya legalnya ya ketika ini terjadi adalah ya bisa jadi misalnya nama kalian ya, ini kan nama RSUD-nya ada, terus tidak sengaja ya, ini kalian yang bekerja di sana, memang bekerja di situ, kalianlah yang dicap menggunakan resep ini. Kenapa kalian juga diharapkan menyimpan ya salinan resep ya psikotropika maupun narkotika yang kalian resepkan memang benar-benar atas indikasi ya, itu kalian tetap harus simpan, jangan sampai jika nanti ada orang-orang yang ada oknum ya yang mengaku mendapatkan resep dari kalian padahal tidak ada. Gitu. Oke, kewenangan persepan nafsa ya ini sudah jelas ada di Fornas ya, Formularium Nasional. Jadi untuk alprazolam dokter umum tidak boleh meresepkan. Yang boleh meresepkan adalah psikiater 2 minggu ya, cuma untuk pemberian 2 minggu untuk satu kasus. Maksimal cuma boleh 30 tablet untuk 1 bulan. Oke, kemudian boleh kalau tidak psikiater, internis yang divisi psikosomatik ya. Kalian psikosomatik boleh meresepkan, tapi cuma boleh 5 hari per bulan. Jadi kalau dokter umum ya, kalian merasa pasiennya perlu alprazolam, kalian ya harus rujuk pasiennya ke psikiater ya. Jangan kalian yang meresep. Ya, alprazolam ini tidak boleh diresepkan oleh dokter umum. Jadi resep yang tadi ya begitu dokter umum udah tanya apotekernya ya. Buru-buru kalian ditelepon, kalau buru-buru yang dia langsung menelpon polisi ya, jadi kalian dianggap melakukan ya peredaran obat terlarang gitu jadinya. Oknum ya, ada dokter yang pernah ditangkap ya karena terlibat peredaran obat terlarang. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ini diazepam ya, cuma boleh 30 tablet maksimal per kasus. Ya gimana kalau kalian sudah memberikan 30 tablet tapi pasiennya belum membaik, ya kalian evaluasi gitu loh. Apakah diazepam ini jawaban obatnya atau sebenarnya obat lain gitu ya. Jadi kalian harus lihat guidelines-nya. Lorazepam juga ya 30 tablet per bulan ya. Tadi diazepam per kasus, kalau lorazepam 30 tablet per bulan. Kalau kalian dia harus pengennya memberikan 90 tablet untuk 1 bulan, kalian harus evaluasi diri dulu ya, apakah sudah benar ya keinginan kalian memberikan 90 tablet ya, atau kalian merasa atau harusnya obat yang lain ya. Tuh.
Ya, karena semua ini termuat ya dalam formularium nasional dan itu sudah disusun berdasarkan bukti ilmiah terkini. Jadi ya kalian tidak boleh melanggar ya atas dasar apapun, tidak boleh. Kayak tadi misalnya kalau persepannya kalian ingin lebih dari dosis, terus kalian kasih tanda seru gitu di sampingnya. Tetap tidak bisa ya karena aturannya seperti itu. Red flag isu peresepannya untuk narkotika dan psikotropika. Yang pertama, pasiennya berasal dari luar daerah. Jadi dia sudah bawa ya, sudah dapat resep dari dokternya di daerah asalnya, terus dia datang ke kalian, dia minta lagi, padahal obatnya itu belum habis gitu. Karena dia memang ketergantungan dengan obat itu, ya itu kalian harus hati-hati ya. Minta obat tertentu yang spesifik, jadi dia datang-datang bukannya konsultasi, dia langsung bilang, dokter, saya mau minta obat ini, gitu, tolong resepkan, tidak boleh. Datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan, misalnya kalian, itu kan kalian minumnya ya tiap bulan ya, dia harusnya datang tanggal 15, ternyata dia sudah datang tanggal 1. Alasannya, obatnya sudah habis. Kan kalian pikir, nggak mungkin dong obatnya sudah habis, orang kalian ngasih obat ya untuk 1 bulan, kok dia baru setengah bulan sudah datang. Mengaku obat hilang, atau meminta obat jenis lain ya, misalnya kalian resepkan clobazam, atau clonazepam ya, Riklona, kalau kalian ingat itu obatnya Lucinta Luna, Riklona. Dia minta Riklona, padahal biasanya kalian berikan clobazam, ya kalian juga perlu hati-hati. Kemudian dokter ya, persiapan obat sama untuk semua pasien. Jadi apapun pasiennya, obatnya clobazam misalnya gitu ya, tidak boleh ya. Lokasi praktik dokternya tidak jelas, jadi kalian tidak terdaftar juga ya di sana. Jadi memang nanti kalian ya bisa dicurigai kalau kalian sembarang menuliskan resep narkotika dan psikotropika. Tidak sesuai kewenangan dengan pembuatan resep ya, kayak obat tadi alprazolam itu hanya boleh dokter psikiatri, tapi kalian dokter umum resep ya itu berbahaya. Meresepkan dosis besar ya, padahal kalian memang merasa benar-benar perlu pasiennya dosisnya ini, ya itu kalian janganlah gitu. Jadi evaluasi dulu kalau memang ternyata memang kalian ingin meresepkan seperti itu ya, coba kalian masih bisa konsulkan dengan psikiatri ya, konsulkan ke atas lagi yang levelnya lebih tinggi, ya jangan buru-buru meresepkan dosis besar. Kemudian keadaan ya, terburu-buru ya, jadi kalian terburu-buru, jadi kalian nggak peduli ya, nggak peduli aturan di formularium nasional, kalian asal saja ya kasih 100 tablet gitu ya, tidak boleh. Datang pada waktu yang tidak lazim, misalnya pasiennya datang pas kalian sudah mau pulang, jadi kalian tidak sempat anamnesis, ya kalian yayain aja pasiennya. Kemudian sengaja ada upaya pengalihan dari pasien untuk bisa mendapatkan obat lebih banyak, itu juga hati-hati. Kemudian resep ya nih. Ada bekas hapusan, smudging, perbedaan tinta, perbedaan tulisan, hati-hati ya. Ya itu udah kenapa kalian kalau misalnya kalian cuma menulis 1 obat, bawahnya itu kan masih kosong, harus kalian kasih gitu ya. Jadi jangan sampai ditulis, kasih goresan di bawahnya agar tidak ditulis ditambah sama pasiennya. Ya kemudian juga kenapa kalian harus tanda tangan ya, dan kenapa penulisan narkotika itu tidak boleh kalian cuma numero 3, tidak kalian kasih tanda kurung sebelahnya, karena bisa nanti pasiennya nambahin ya itu. Sebelumnya kalian buat 2, ditambahkan jadi 3 sama pasiennya. Kalian buat 1, ditambahkan jadi 3 pasiennya. Kenapa harus di dalam kurung ya, harus ditulis angka di dalam kurungnya, itu ditulis dalam bentuk tulisan. Adanya koreksi jumlah obat itu tidak boleh ya, dicoret-coret itu tidak boleh. Fotokopian itu tidak boleh. Jadi ada kopi resep ya, kopi resep itu nanti dibuat khusus oleh apotek ya, biasanya. Tuh, jadi kayak fotokopian asal itu tidak boleh. Oke, jadi ini ya dalam peresepannya narkotika dan psikotropika termasuk dalam kita melayani sebagai dokter melayani obat-obatan nafsa ya. Jadi kita harus paham dasar-dasarnya, restriksinya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan selalu belajar dari kesalahan dan pengalaman ya. Saya juga dulu pernah meresep alprazolam, tapi waktu itu belum keluar peraturan ini ya. Dan juga saya pernah mungkin waktu itu saya pernah juga menulisnya lewat ya
karena lewat ya, seharusnya mungkin saya cuma resepkan 3 biji, atau seharusnya saya belum perlu melakukan alprazolam, yaitu tapi selalulah belajar dari kesalahan dan pengalaman, karena memang peraturan itu berkembang ya, mungkin setelah ini tidak hanya alprazolam lagi yang ya alprazolam saja yang dilarang ya untuk dokter umum, mungkin nanti akan semua obat-obatan psikotropika dan narkotika di apa namanya di ban ya, dokter umum di ban untuk menulis ya, kita harus selalu mawas ya, mawas diri dan selalu menambah ilmu pengetahuan ya. Jadi menambah ilmu pengetahuan ya, long life learning gitu ya, dan menjunjung tinggi prinsip dan kode etik. Jadi jangan mau disuap ya sama pasiennya ya, kita tuh tidak jualan obat ya, kita itu menyembuhkan pasien, bukan jualan obat. Jadi kalau pasiennya bilang, dok tolong saya resepkan, saya alprazolam atau clobazam ya, kasih saya 30 tablet, saya benar-benar tidak bisa tidur. Saya bayar deh dokter 500.000 ya untuk nulis resep, jangan ya. Jadi tolong junjung tinggi prinsip dan kode etik, jangan mau disuap, jangan mau menjadi oknum ya. Jadi ini ya ada istilah Latin ya, ignorantia juris non excusat ya, artinya jadi ketidaktahuan itu tidak akan membuat kalian kebal dari hukum. Jadi kalau nanti tiba-tiba kalian bermasalah dan kalian buat alasan, maaf saya tidak pernah baca Fornas, atau maaf saya tidak tahu kalau ternyata pasiennya itu sudah mengkonsumsi ya alprazolam dari dokter lain, sudah pernah datang ke dokter lain sebelumnya, sehingga saya tetap ya memberikan obat lagi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi ketidaktahuan kalian itu tidak akan membuat kalian kebal ya, lepas dari hukum. Kalau emang nanti kalian bermasalah ya bermasalah saja, kalian tidak bisa bilang saya tidak update ilmu, saya tidak tahu, saya tidak anamnesis pasiennya gitu. Jadi tidak ada alasan apapun ya, untuk kasus-kasus hukum itu tidak ada alasan tidak tahu. Oke. Oke, itu saja deh dari saya untuk peresepan psikiatri. Saya ada membuat soal untuk latihan kalian yang nanti akan dibahas di saat praktikum. Tolong itu dikerjakan pada lembar kerja yang sudah saya berikan dan nanti kita bahas bersama. Terima kasih adik-adik. Selamat belajar.